Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandauliatul Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 289225002, mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Darmainis, SEMM. Pada video ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi yaitu tentang Outlook Perekonomian Indonesia 2023. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengadakan seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural. Perkembangan strategi kebijakan dan antisipasi terhadap kondisi ekonomi ke depan menjadi bahasan utama dalam seminar ini. Seminar ini diawali dengan penjelasan terkait kondisi ekonomi terkini, terutama terkait dengan perjalanan pemulihan ekonomi global yang menghadapi fisik tidak mudah. Proyeksi ekonomi global terus dikoreksi ke bawah, sementara disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan inflasi global tidak dapat dihindari. Bahkan, berbagai lembaga di dunia menaikkan probabilitas krisis ekonomi karena berbagai downside risks yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48%, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial ekspor terhadap tumbuh tinggi besarnya, yaitu sebesar 14,93%, didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4,9 sampai 5,2%, sedangkan angka inflasinya yaitu 3,25 sampai 3,75%. Sementara nilai tukar pindah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran yaitu sebesar 15.676 sampai 15.877 per USD. Hal itu merupakan hasil proyeksi dan kajian dari tim kajian Outlook Ekonomi di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Outlook pertumbuhan ekonomi di domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Indonesia termasuk negara yang masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan 1 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,01%. Berbagai dinamika global yang ada menjadi pengingat untuk kita bahwa kita harus tetap optimis namun juga harus tetap berwaspada. Saat pandemi COVID-19 pertama kali melanda, kita juga dihadapkan dengan kondisi ketidaktahuan atau ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya, dengan kesiapan
ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan yang ada. Indonesia diperkirakan menjadi the bright spot in Asia. Ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global akan diselimuti dengan kabut tebal. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa keberhasilan tersebut hanya akan didapat dengan kerja keras seluruh elemen bangsa. Dengan kesiapan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan yang ada, Indonesia diperkirakan menjadi the bright spot in Asia. Ekonomi Indonesia yang akan tetap resilient meski ekonomi global. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa keberhasilan tersebut hanya akan didapat dengan kerja keras seluruh elemen bangsa. Selanjutnya, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat tahun 2023 ini? Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 4,8% pada 2023 dan 5,0% pada 2024. Seiring melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri. Demikian menurut laporan Asian Development Bank atau ADB yang dirilis pada hari ini. Selanjutnya, kebijakan apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian di negaranya? Untuk mencapai tujuan di atas terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha, dan yang ketiga, menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.